pada pagi hari yang cerah ini. Tadi saya juga mendengar bahwa acara ini juga diikuti oleh beberapa perguruan tinggi, baik di Bali maupun yang di luar Bali. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, ya, sehingga acara ini bisa kita simak, bisa kita dengar bersama-sama demi kemajuan dari pariwisata Indonesia pada umumnya dan pariwisata Bali pada khususnya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada mahasiswa S1 Bisnis Digital ITB Internasional yang telah menginisiasi Digitour ini pada hari ini. Saya kira ini adalah suatu inisiatif yang bagus sekali di dalam era digital pada saat ini, maka kita juga harus memanfaatkan segala fasilitas yang terkait dengan digitalisasi. Ya. Acara ini yang mengambil tema Dark Tourism dan juga yang judulnya adalah Exploring Cultural Wonders of Trunyan Village. Saya kira ini sangat menarik sekali di dalam dunia pariwisata, bahwa sudah tentu setiap wisatawan yang ingin datang ke sesuatu destinasi, suatu daerah, maka pada awalnya mereka ingin mendapatkan informasi. Digital ini sangat penting sekali untuk bisa memberikan gambaran kepada calon-calon wisatawan yang akan berkunjung bagaimana daerah itu berkembang dan bagaimana daerah itu menerima kesiapan menerima para wisatawan yang akan hadir. Ya, sehingga perkenalan awal ini betul-betul memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap wisatawan yang akan datang, sehingga dia punya gambaran, punya bayangan bagaimana nantinya destinasi yang ingin dikunjungi. Ya. Sehingga digital penyampaian katakanlah marketing digital ini yang lebih awal ini harus dibuat sedemikian rupa dengan kemasan yang sangat menarik, ya, yang bagus, sehingga kesan pertama dari para wisatawan itu akan bisa di dalam benaknya akan terinspirasi bahwa destinasi pariwisata itu sangat baik, sangat layak untuk dikunjungi. Sehingga dengan digital tourism ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh, ya, terhadap destinasi, sehingga wisatawan akan tertarik. Dan kemudian yang juga menarik pada saat ini adalah terkait dengan situs unik yang ada di Desa Trunyan ini, ya, yaitu terkait dengan tradisi penguburan yang sangat menarik, yang memang satu-satunya yang ada di Bali dan tidak ada duanya, tidak ada daerah lain lagi yang biasa mempraktikkan tradisi penguburan seperti ini. Ya. Sehingga ini kalau dikemas dengan baik maka akan menjadi suatu destinasi yang menarik. Di samping itu juga ada tarian barong yang juga sangat unik, ya, berbeda dengan destinasi yang lain, yaitu barong brutuk yang biasa ditarikan di Puro Pancering Jagat. Dengan demikian diharapkan destinasi Trunyan ini bisa menarik calon-calon wisatawan yang nantinya ingin berkunjung ke daerah ini. Melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada mahasiswa S1 Bisnis Digital yang telah memprakarsa ini. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengemas digital tourism ini dengan baik, sehingga akan menambah daya tarik kepada para wisatawan yang ingin berkunjung lebih dekat atau melihat secara langsung destinasi dari Desa Trunyan ini. Sekira itu dari saya. Sekali lagi
Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak semuanya, dan juga selamat kepada mahasiswa S1 Bisnis Digital. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya atas nama manajemen IPB Internasional mengucapkan selamat. Semoga Tuhan selalu memberikan berkahnya kepada kita semua. Saya akhiri dengan Prabu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya yang sangat luar biasa. Saya yakin kita semua tak sabar untuk memulai petualangan Digitur pagi ini. Sebelum kita masuk ke dalam acara, izinkan saya memperkenalkan moderator dan para narasumber kita hari ini. Sebagai moderator, kita memiliki Ibu Putu Sri Damayanti, SPD MPD yang akrab dipanggil Ibu Ama. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa Inggris dan bidang lainnya, serta menjadi salah satu dosen di IPB Internasional. Untuk narasumber yang pertama, kita memiliki Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH, juga seorang dosen IPB Internasional dan ahli dalam kebudayaan Bali, pendidikan agama, serta seorang penulis dan peneliti kearifan lokal Bali. Salah satu karya beliau mengenai Desa Trunyan adalah buku berjudul Barong Blutuk Penjaga Jiwa dari Tanah Bali Kuno. Narasumber kedua adalah Bapak Jero Mangku Iwayantere SPDH, perwakilan dari Desa Trunyan yang akan mendampingi kita dalam perjalanan virtual kita hari ini. Dan yang terakhir, narasumber langsung dari lokasi adalah Bapak Jero Mangku Baskara yang sangat mengetahui tentang informasi mengenai pekuburan Trunyan. Dan ya, jadi mereka yang akan menemani tur kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bersama-sama berkumpul dalam acara The Exploring the Cultural Wonders of Trunyan Village. Yang terhormat, Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Bapak Imade Sujana, SE, MM, CHT, CHA, Dekan Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Putra Yadnya MA, kepada para narasumber, Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH, Bapak Jero Mangku Iwayantere, SPDH, dan Bapak Jero Mangku Baskara. Tujuan diselenggarakannya Digitur ini untuk memberikan pengalaman edukatif kepada para penonton. Pada Digitur kali ini akan dilaksanakan di Desa Trunyan. Destinasi yang akan kita kunjungi adalah Pekuburan Trunyan, sebuah situs unik yang mempraktikkan tradisi penguburan yang menarik perhatian banyak orang. Selain itu, kita juga akan menyambangi Desa Trunyan untuk memahami lebih dalam budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, perjalanan kita juga akan mengunjungi Barong Brutuk di Pura Pancering Jagat yang menambahkan dimensi spiritual dan mistis pada pengalaman ini. Dan dengan menghadirkan 3 narasumber ahli, Digitur tahun ini menyajikan pengalaman yang mendalam dan berkesan bagi semua penontonnya. Hadirin, izinkan sekali lagi saya sebagai moderator untuk memperkenalkan kepada narasumber kita pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH. Beliau adalah seorang dosen di IPB Internasional
dan ahli dalam kebudayaan Bali, pendidikan agama, serta seorang penulis dan peneliti kearifan lokal Bali. Dan salah satu karya beliau mengenai Desa Trunyan adalah buku berjudul Barong Brutuk, Penjaga Jiwa dari Tanah Bali Kuno. Berikutnya, narasumber yang kedua adalah Bapak Jero Mangku Iwayantereh, SPDH. Beliau adalah perwakilan dari Desa Trunyan yang akan mendampingi kita dalam perjalanan wisata virtual hari ini. Dan yang terakhir, narasumber langsung dari lokasi adalah Bapak Jero Mangku Baskara. Beliau yang sangat mengetahui tentang informasi mengenai pekuburan Trunyan. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan mempersingkat waktu dan langsung saja kita mengundang para narasumber, yaitu ada dari Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPD MPDH, dan Bapak Jero Mangku Iwayantereh, SPDH. Untuk waktunya kami persilahkan. Silakan duduk, Bapak. Om Swastiastu, Dumun. Om Swastiastu. Oke, punapi niki gatre Bapak Mangku dan Pak Sabda. Oke, kena. Baik-baik. Sama-sama, keadaan sehat walafiat. Syukur sekali ya. Jadi pada hari ini senang rasanya karena saya tahu sekali dan saya yakin bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat sibuk ya. Tapi pada hari ini senang sekali rasanya diberikan waktu dan berpartisipasi dalam Judi Tour pada hari ini. Dan kita juga akan membahas ada 3 topik yang sangat hangat, yang pasti semuanya juga ingin mengetahui detail informasi ini. Kita memiliki topik yang pertama adalah masyarakat asli dan desa Trunyan. Kemudian kita juga memiliki topik Pura Pancaning Jagat dan juga Barong Brutuk. Serta yang terakhir yang pastinya nggak kalah luar biasa topiknya, yaitu kita memiliki topik yang sudah semua orang ketahui namun kita tidak ingin adanya miscommunication ataupun misinformation. So pada hari ini kita memberikan hal yang sangat detail, sangat spesial pastinya, itu adalah tentang pekuburan Trunyan. Dan sepertinya semuanya sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan bagaimana pemateri-pemateri dari narasumber kita ini. Jadi sebelumnya kita akan memberikan sedikit cuplikan video terlebih dahulu ya. Jadi kita ingin semuanya refleksi terlebih dahulu, kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu melalui video dan nanti kita akan memberikan waktu kepada narasumber kita untuk memberikan sedikit general information mengenai Desa Trunyan itu sendiri. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, itu dia sedikit cuplikan ya yang sudah kita saksikan bersama-sama. Dan sekarang saatnya nih saya sudah berada bersama kedua narasumber kita dan sudah sangat yakin ready sekali. Kenapa? Karena saya melihat bahwa beliau-beliau ini sudah luar biasa, datang dari awal, kemudian sudah berdiskusi dengan sangat-sangat baik. Sepertinya sudah mendapatkan bonding satu sama lain, sudah sangat akrab seperti itu ya. Jadi kita akan enak untuk ngobrol pada hari ini. Jadi boleh terlebih dahulu mungkin dari Bapak Jero Mangku untuk memberikan sedikit gambaran umum tentang bagaimana masyarakat asli dan juga Desa Trunyan itu sendiri berdasarkan perspektifnya Bapak Jero Mangku. Silahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyampaikan, dapat berbagi dalam hal ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan pada hari ini berjalan sebagaimana mestinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Apa yang disampaikan dari tadi bahwa perkenalanlah kami adalah saya salah satu dari masyarakat Desa Trunyan
yang notabenanya mempunyai suatu kedudukan di desa adat, di mana kedudukan itu adalah saya adalah seorang Jero Mangku yang bernotabene setiap sehari-harinya banyak berkecimpung. Pertama adalah di desa adat terkait dengan upacara dan upakara, termasuk tradisi-tradisi, budaya, dan keadaan penduduk yang di Desa Trunyan. Perlu kami sampaikan, kami adalah kelahiran asli Desa Trunyan, di mana kelahiran kami adalah menurut orang tua itu kelahiran tahun 1969, tepatnya bulan Juni tanggal 17. Nah, berkiprah dari sana kami adalah merupakan suatu keturunan langsung yang dimana menurut kepercayaan dan keyakinan kami menduduki jabatan seorang Jero Mangku adalah lilik lesung. Nah, dimana turun demi keturunan kami adalah pewarisnya. Dari situlah kami memetik dapat bahwa tradisi Desa Trunyan yang sangat unik, yang sangat luar biasa, yang sampai kami pertahankan sampai saat ini. Di mana sekilas tentang keadaan Desa Trunyan mungkin sudah banyak para pemirsa, para adik-adik mahasiswa sudah banyak melihat lewat beberapa tokoh-tokoh peneliti zaman dahulu yang sampai sekarang sudah masih eksis. Kami tidak perlu menyampaikan bahwa lokasi itu ada di mana, di tempat mana, sudah banyak ketahui. Yang jelas berlokasi ada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan bernotabene yang ada di lereng gunung dan di sebelahnya dikelilingi oleh Danau Batur. Nah, sedikit seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, kondisi Desa Trunyan itu adalah merupakan kondisi kependudukan yang tergolong adalah Bali Mule atau Bali aslinya Desa Trunyan. Nah, di mana kependudukan itu sampai saat ini tetap masih eksis mempertahankan budaya yang ada di Desa Trunyan yang bercermin pada budaya-budaya asli di Desa Trunyan itu sendiri. Dan itu kami sampaikan. Yang lagi satu adalah tentang kependudukannya Desa Trunyan itu di sebelah utara, barat, dan timur itu dikelilingi oleh beberapa banjar. Dan itu menjadi satu kesatuan yang tergolong satu banjar dinas dan satu banjar adat yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang bernotabene tentang desa adat lama. Nah, sementara itu yang bisa sampaikan, mungkin lebih lanjutnya nanti kepada Bapak narasumber yang pertama. Demikian Ibu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang struktur desa, kemudian juga keunikan-keunikan dari Desa Trunyan. Dan mungkin akan ada ditambahkan kembali lagi ya kepada Bapak Sabdo untuk waktunya saya persilahkan. Iya, baik. Jadi para hadirin sekalian, saudari moderator dan Bapak Dhani Jero Mangku yang tiang sucikan. Jadi dapat yang tambahkan bahwa Desa Trunyan itu penduduknya sebagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Jero Mangku adalah salah satu komunitas dari Bali Mule atau masyarakat yang asli Bali ya, di mana kita mengenal orang Bali itu kan ada dua komunitas ya, ada komunitas Bali Mule dan ada Bali Majapahit ya, kalau tidak salah begitu. Jadi masyarakat Trunyan adalah komunitas Bali Mule yang kalau bisa kita sebut beragama Hindu, namun varian agama Hindunya itu sangat-sangat berbeda dengan masyarakat Bali Dataran. Ya, di mana kalau di Bali Dataran kita mengenal orang beragama Hindu itu melaksanakan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, namun di Trunyan tidak. Ya, jadi Ide Sang Hyang Widiwasa dipuja dalam berbagai manifestasi. Dalam termin lokal masyarakat Trunyan adalah Betari Ratu Sakti Pancering Jagat, Ratu Ayu Pinggit Dalam Dasar ya, Ratu Sakti Medue Game, dan total kalau saya dalam buku saya itu ada 28 dewa ya, semuanya dalam termin lokal seperti itu. Nah, kemudian beberapa tradisi yang tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah Barong Brutuk, kemudian tradisi penguburan ini adalah membuktikan bahwa masyarakat Trunyan itu adalah masih mewarisi tradisi-tradisi pra-Hindu. Ya, Barong Brutuk, kemudian juga tradisi penguburan Trunyan adalah
kalau kita identifikasi itu adalah bentuk kebudayaan dari zaman megalitikum yang kemudian masih dilestarikan oleh masyarakat Trunyan hingga detik ini, seperti itu. Nah, itu yang membuktikan, yang membuat kemudian Desa Trunyan menjadi salah satu desa tua yang masih bercorak megalitik sampai sekarang. Tradisi prahindunya masih sangat kuat, ya, dan juga menjadikannya unik, ya, desa yang sangat penuh dengan local wisdom, local genius, and local knowledge, seperti itu. Ya, barangkali itu yang bisa Tiang tambahkan. Baik, terima kasih. Karena kita ada digitur gitu ya, ada digitalnya gitu, nggih. Ingin sekali mengetahui bahwa karena dari tadi tradisi yang sangat kental, benar-benar sungguh-sungguh tidak ada perubahan sama sekali, dijaga dengan sangat baik dari warisan ke warisan berikutnya seperti itu. Apakah ada tips dan trik, karena kan digital sekarang eranya luar biasa, Bapak, sangat cepat perkembangannya. Bagaimana caranya dari mungkin yang pertama dari pandangan Bapak sendiri sebagai masyarakatnya dan juga dari Pak Sabda sebagai orang yang meneliti Desa Trunyan, seperti apa ataupun apa saja yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk mempertahankan serta menjaga warisan dari Desa Trunyan ini agar tidak terpengaruh oleh digital atau era digital yang luar biasa berkembang pada zaman ini. Silahkan. Terima kasih. Kembali kami ingin menyampaikan hal demikian. Apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator yang pertama itu memang betul-betul hal itu yang terjadi di desa kami, di mana Desa Trunyan tergolong desa Bali Mule yang masih mempertahankan budaya kekhasan itu. Itu tercermin dan tersirat di mana seperti katakan beliau bahwa Trunyan itu adalah menganut masih megalitikum, di mana terdapat di samping Pelinggih Ratu Sati Pancering Jagat itu memang ada berupa megalitikum yang berapit dua. Di sebelah kanan adalah berupa batu yang besar yang itu merupakan kramatisasi bagi masyarakat. Itu adalah suatu ciri khas bahwa kami di Desa Trunyan adalah satu-satunya adalah Bali Mule, Bali asli yang bernotabene masih menganut suatu kepercayaan itu. Nah, apa yang disampaikan juga tentang perwujudan penyembahan yang dimasukkan dengan Trimurti, bahwa di Desa Trunyan itu yang dijunjung tinggi itu adalah kepada dewa-dewa yang ada yang di suatu Pelinggih, yang itu yang disampaikan. Itu memang kenyataan yang masih ada. Nah, tadi Pak Moderator menyampaikan bahwa gimana sih trik kami di Desa Adat Trunyan yang merupakan generasi penerus daripada budaya, gimana agar budaya Desa Trunyan sampai saat ini masih eksis. Nah, itu berkelibat daripada satu, masyarakat Desa Trunyan sampai saat ini tidak mau akan merubah apapun budaya masuk luar. Itu tercermin dari upacara, upacara, dan tradisi-tradisi yang dia lakukan di setiap ada upacara yang lain. Contoh kami satu nyata tentang struktur daripada upacara atau bebantenan yang dilakukan untuk upacara-upacara dari awal hingga sampai akhirnya upacara yang disebut dengan Musabe itu masih tetap mempergunakan budaya Trunyan. Nah, kalau memang itu yang nantinya silakan pada moderator atau yang lainnya nanti bila kapan ada upacara yang terbesar itu dilihat memang beda, unik daripada itu. Nah, untuk persoalan yang lainnya juga kami swap komen, kami adalah termasuk generasi di sana duduk di dalam prosedur bendesa adat, juga mempertahankan bagaimana budaya Trunyan itu yang masih khusus seperti arahan daripada pengisir-pengisir di Pak HDI, di lain lestarikan, tetapkan apa tradisi dan budaya yang ada di Sulawesi. Jangan sekali dirubah. Yang dirubah itu belum tentu akan memperbaiki daripada kondisi. Itu yang bisa dia sampaikan. Terima kasih. Suksema, Bapak Joro. Berikutnya Pak Sabda, waktunya. Ya, baik. Jadi menolak perubahan kan sebenarnya bukan berarti menolak teknologi ya. Jadi saya lihat generasi muda Trunyan sekarang memang sudah banyak kaum-kaum terpelajar yang juga sudah kuliah keluar Desa Trunyan seperti itu, dan mereka juga pastinya juga belajar tentang paham-paham baru yang ada di luar desa mereka. Namun apa yang saya lihat bahwa kenyataannya adalah Desa Trunyan justru adat budayanya tidak berubah.
Kenapa? Gitu. Karena terlebih di era digital sekarang, justru digital, kemudian juga teknologi yang berkembang, harus informasi yang sedemikian pesat, sosial media, justru ini menjadi salah satu kekuatan ya untuk melestarikan dan juga memperkenalkan kepada masyarakat luar apa sih sebenarnya yang ada di Desa Trunyan itu. Gitu. Di samping memang juga sistem adatnya ini memang sangat kuat, koordinasi antar generasi ya. Jadi kaderisasi dari generasi muda, kalau di Trunyan itu kan ada yang disebut dengan trune kan. Nah, ada dahe trune, ada dahe bunga ya untuk yang ininya, untuk yang perempuannya seperti itu. Nah, ini koordinasinya garis pembinaannya dengan desa adat ini memang sangat kuat. Nah, salah satunya adalah nanti melalui Barong Brutuk itu. Ya, jadi Barong Brutuk itu nanti adalah gimana pemuda-pemudanya itu diajarkan tentang pekemitan, ya kan, mekemit, menyiasakan diri. Itu adalah salah satu bentuk dari pendidikan budaya asli Trunyan yang diwariskan dari generasi tuanya kepada generasi mudanya seperti itu. Nah, itu barangkali yang menjadi salah satu trik kenapa kemudian Desa Trunyan justru tidak berubah seperti itu. Ya. Waduh, sangat menarik sekali ya obrolan kita mengenai bagaimana masyarakat asli dan Desa Trunyan itu sendiri. Tapi kita hanya bisa membahas sedikit saja untuk terlebih dahulu ya, karena kita memiliki topik berikutnya. Dan nanti tenang saja untuk seluruh hadirin yang ikut dalam acara kita pada hari ini. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk seluruh hadirin untuk bertanya ataupun memberikan informasi yang lebih mendalam jika menginginkan informasi-informasi lain dari para narasumber, dan pastinya kita semua akan siap di sini ya untuk menerima semua pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada kami. Dan berikutnya kita memiliki topik yang kedua, itu tentang Pura Pancering Jagat yang dari tadi sudah dibahas, kemudian juga Barong Brutuk yang juga sudah berulang-ulang kali dibahas di sini. Dan sebelumnya kami akan memberikan video mengenai Barong Brutuk dan juga Pura Pancering Jagat, sehingga Ibu Bapak serta seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan kita memiliki sedikit imajinasi ataupun visualisasi akan Barong Brutuk dan juga Pura Pancering Jagat. Terima kasih. Baik, itu dia sedikit cuplikan ya mengenai Barong Brutuk dan juga Pura Pancering Jagat. Semoga semua sudah memiliki visualisasi bagaimana dari custom, kemudian juga bagaimana puranya, kemudian strukturnya, serta hal-hal yang unik ya yang diberikan dalam video tadi. Sehingga sekarang saatnya nih kita mengetahui kembali dari masyarakatnya, yaitu Bapak Joro dan juga peneliti yang luar biasa Bapak Sabde ya, yang akan memberikan sudut pandang beliau mengenai, mungkin yang pertama kita bahas Barong Brutuk ya, karena ini hanya the one and only di Bali loh ya, jadi tidak ada Barong Brutuk di daerah-daerah mana gitu. Jadi hanya di sini di Trunyan. Dan sangat luar biasa pada kesempatan hari ini kita mendapatkan secara langsung informasi yang sangat detail mengenai Barong Brutuk. Untuk waktunya saya persilahkan. Kembali terima kasih. Tadi telah disampaikan cuplikan tentang pementasan Barong Brutuk. Nah, untuk itu kami sebagai warga Trunyan, di mana kami sampaikan tentang terkait dengan pementasan Barong Brutuk. Untuk melatar itu mungkin beberapa kami ingin sampaikan. Nah, terjadinya pementasan Barong Brutuk itu adalah terjadi apabila masyarakat Trunyan sudah menjalankan upacara besar yang disamakan Ngusabe Gede. Nah, juga di Trunyan juga dikenal ada dua, Ngusabe Gede Lanang dan Ngusabe Gede Wado, Ngusabe Gede Istri, atau yang lain sebutannya Puruse dan Perdana. Nah, terkait dengan Barong Brutuk itu dilaksanakan upacara Ngusabe Gede Lanang. Nah, untuk itu kapan upacara Gede Lanang ini dilaksanakan? Itu adalah bertepatan dengan Purnamaning Kapat. Nah, di sana upacara ini salah satunya pementasannya secara ritual sudah mengalami beberapa fase.
Nah, terkait dengan upacara pementasan Barong Brutuk, kami sedikit bisa menyampaikan siapa yang mementaskan, kapan yang dipentaskannya, dan bagaimana pementasan itu berjalan. Nah, singkatkan kami, setelah upacara terbesar di Pura Pancering Jagat, yang diaturkan banyak sesaji, dan diawali menurut tradisi kami itu adalah pada Purnamening Kapat. Min 1, Min 2, dan Min 3 itu, bagi peserta yang mementaskan Barong Brutuk itu, kami sampaikan adalah terune. Terune dalam artian di sini untuk masyarakat kami di Desa Trunyan itu adalah satu, orang yang belum pernah kawin. Itu satu. Yang kedua, dia aktif di terune. Maksudnya begini, dia mempunyai suatu keluarga, ayahnya masih, ibunya masih, dia masih tergolong terune. Nah, itu yang bisa mementaskan. Nah, sebelum dipentaskan, ada suatu hal-hal yang bersifat harus dilaksanakan bagi terune dalam pementasan itu. Nah, itu sudah semua yang namanya hari-hari suci itu harus ada namanya Yase Kerti. Kedua, ada harus namanya meyase di tempat yang sudah ditentukan. Nah, dalam konteks ini, meyase itu adalah menyucikan diri bagi para peserta pementasan itu. Nah, juga di Trunyan ini mengenal pementasan Barong Brutuk. Kalau kami ceritakan itu karena mungkin waktunya ada sedikit tidak panjang lebar, itu adalah ada dua kubu yang sebenarnya menurut tradisi itu komplek laki dan komplek perempuan. Yang dikendalkan kami adalah Purusu dan Perdana. Untuk Trunyan itu mengenal banyak sibakan kaje dan sibakan keluar dalam kalian paruh utara dan paruh selatan. Nah, ini akan dipentakan oleh terune, di mana dalam pementasan ini kalau sudah mempunyai hari tertentu dalam Musabah Ketet itu Purnamening Kapat itu ada nanti dua pementasan, hari pertama dan hari kedua. Dan hari pertama itu ada dipentaskan di halaman utama dan di halaman kedua. Di sana ada komplek di sekitar Pura Pancering Jagat, paling ide Betare, ada juga dipentaskan di dalam di luar itu yang dinamakan di Penataran. Nah, itu berkisar antara 9 sampai jam 12, dan 12 sampai jam 4. Nah, ini terkait dengan pementasan itu, mungkin nanti kami sampaikan, ada yang di pertama itu memang sudah dipakukan, ada 19 tokoh Barong Brutuk yang dipentaskan di ruangan, di komplek pertama, dan kedua ada juga 19. Yang notabenanya di akhir itu yang dinamakan bercumbu rayu atau metamak. Mungkin sekelas itu, mungkin lebih lanjut nanti Bapak Moderator yang pertama bisa menyampaikan. Sekian. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sangat detail mengenai proses ataupun perekrutan dari penari Barong Brutuk ya, karena tidak semuanya bisa ya, hanya yang terune belum menikah dan aktif gitu Bapak Mangkung ya. Nah, berikutnya mungkin dari sisi simbolisme ataupun ritualnya mungkin Bapak Sabda silakan. Iya, baik. Jadi sebelum kita sampai pada itu dapat saya tambahkan bahwa yang dimaksud trune di Desa Trunyan itulah anak laki-laki tertua dalam keluarganya. Ya, jadi itu yang punya hak untuk menarikan Barong Brutuk. Nah, terkecuali anak laki-laki tertua itu sudah menikah, haknya bisa jatuh ke anak kedua. Gitu. Itu. Nah, kemudian mereka berpantang diri ya. Tadi Jero Mangku sudah sampaikan, mereka berpantang diri itu maksimal 42 hari itu mengkarantina dirinya di Pura Pancering Jagat. Ya, meyase kerti, kemudian juga apa namanya, dan ada pantangan-pantangan yang harus dijalani, seperti misalnya tidak boleh berbicara kasar, berbicara kotor, tidak boleh bertegur sapa, bahkan menggoda lawan jenis. Ini yang paling berat ini sebenarnya gitu. Ya, kalau ini dilanggar maka diyakini pementasan itu akan gagal, ya. Dan jika itu ketahuan, maka trune yang mementaskan Barong Brutuk itu akan dicabut haknya untuk mementaskan Barong Brutuk, seperti itu. Nah, kemudian dari segi apa namanya, dari segi filosofis bahwa Barong Brutuk ini kan melambangkan turunnya dewa-dewa yang dalam termin lokal masyarakat Trunyan itu. Ya, jadi Barong Brutuk itu ada ketokohannya ya, ada yang memerankan tokoh Ratu Sakti Pancering Jagatnya, kemudian ada permaisurinya ya, Ratu Ayu Pinggit dalam dasar, dan beberapa
ilen-ilen ya, ilen-ilen atau dewa-dewa pengiringnya itu. Jadi Jero Mangku sudah sampaikan ada 19 di hari pertama dan 21 di hari kedua. Nah, jadi ceritanya mereka ini adalah di ritual yang pertama ini adalah penolak bala, ya di mana mereka akan melecut-lecutkan pecutnya, cambuknya, itu tujuannya adalah untuk mengusir segala mara bahaya ya. Dan bahkan orang-orang percaya bahwa ini bisa mengusir segala jenis penyakit. Jadi orang-orang yang ingin meminta pengobatan dari Barong Brutuk itu dia akan memanggil, "Ratu, meriki Ratu, tiang nunas tambur Ratu," begitu. Ya, maka Barong Brutuk akan mendekat kemudian melayangkan pecutnya ke orang tersebut. Nah, diyakini akan membawa kesembuhan, keselamatan, kan begitu. Nah, kemudian juga ada yang meminta bulu kerarasnya. Jadi Barong Brutuk ini kan dominan kostumnya adalah daun pisang kering ya, atau kita sebut dengan keraras. Jadi bulu keraras ini akan diminta oleh masyarakat dirobek begitu, kemudian akan dijadikan apa namanya semacam jimat itu kan untuk pembawa keselamatan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adegan mertambak. Mertambak ini adalah hanya yang mengambil peran ini adalah tokoh Ratu Sakti Pancering Jagat dengan permaisurinya Ratu Ayu Pinggit Alam Dasar ini saja. Jadi mereka akan mertambak ini jadi Barong Brutuk laki-laki. Nah, ini akan berusaha menangkap Barong Brutuk yang perempuan atau permaisurinya ini. Nah, ini apabila tertangkap begitu ya, maka diyakini akan ada anugerah kesuburan ya kan bagi masyarakat Trunyan yang dibuktikan dengan misalnya panen melimpah, kemudian juga ikan-ikan di Danau Batur juga akan melimpah dan lain sebagainya. Namun jika tidak tertangkap, nah ini akan ada bencana kekeringan. Ini keyakinan masyarakat sekitar. Dan bahkan penari yang memerankan itu apabila gagal menangkapnya, maka selamanya tidak mendapat jodoh. Selamanya tidak mendapat jodoh atau kalaupun mendapat jodoh tidak punya keturunan. Nah, ini keyakinan. Jadi ketika hari sudah menjelang sore ya malam gitu, ketika masyarakat sudah mulai was-was, loh ini kok tidak tertangkap, maka masyarakat akan membantu ini. Mereka akan membuat pagar betis begitu ya untuk mempersempit ruang gerak dari Barong Brutuk perempuan sehingga bisa dengan mudah ditangkap oleh yang laki-laki. Nah, apabila ini sudah tertangkap, maka masyarakat akan bersorak kegirangan. Ya, nah ini menandakan bahwa ritual tersebut berhasil dan akan ada anugerah kesuburan dan kerahayuan bagi masyarakat Trunyan itu sendiri. Waduh, luar biasa, ternyata secara simbolis, kemudian ritualnya, kemudian dari kostum, penampilan, semuanya memiliki arti yang sangat luar biasa bagi masyarakat Desa Trunyan itu sendiri ya. Dan rasanya sangat ingin sekali bertanya, tapi oh baiklah, baik-baik. Kita akan ke topik berikutnya dulu terlebih dahulu ya. Karena ini juga yang dari tadi sangat sakral sepertinya, karena saya tahu seperti Pura Pancering Jagat itu merupakan poros dunia atau pusat dunia dari masyarakat Desa Trunyan. Sehingga saya ingin tahu sekali bagaimana makna yang dirasakan ya dari keberadaan pura ini tersendiri bagi masyarakat Desa Trunyan. Silakan Bapak Jero. Terima kasih. Terkait dengan keadaan tentang pura di adat Desa Trunyan, yang perlu Titiang sampaikan bahwa pura Desa adat Trunyan juga tidak jauh dengan pura-pura yang ada di Bali. Tetapi untuk pura yang ada di Desa Trunyan, sistem desa adat akan mengenal adanya pura dalam Puseh dan Balai Agung. Nah, terkait dengan keadaan pura yang di Desa Trunyan itu, antara pura Puseh dan pura Balai Agung itu menyatu menjadi satu. Sedangkan di pura dalam itu ada di dekat dengan penguburan. Nah, sekarang yang Titiang ingin ulas sedikit tentang pura yang ada di Desa Trunyan yang notabene-nya banyak menyebut bahwa itu adalah pura Pancering Jagat. Nah, ini berkelibat daripada sejarah daripada keadaan Desa Trunyan itu. Dari mana pengambilan Desa Trunyan itu sampai saat ini bisa dinamakan Desa Trunyan, itu sudah berawal dari banyak-banyak mitos yang berkembang di Desa adat Trunyan. Dan itu sudah menjadi suatu tradisi dan suatu keunikan dan sudah menjadi budaya Trunyan itu. Juga ada mengatakan Trunyan itu berasal dari kata taru dan menyan. Trunyan itu berasal dari kata turun dan yang. Nah, kedua versi ini di samping ada beberapa versi yang banyak, mungkin sampai belasan versi yang masih berkembang di Desa adat Trunyan dari sudut pandang masyarakat yang kami dapat informasi dari leluhur orang-orang tua kami. Mungkin yang sangat mengental, yang sangat meyakini pada sampai saat ini, Trunyan itu berasal dari kata turun dan yang. Ini dua
sistem upacaranya itu berasal dari dua, selalu dalam persembahan dan penghormatannya kepada para leluhur itu terbukti daripada dua versi upacara yang terbesar yang disebut misalnya itu ngusabe angin atau upacara dalam dan ngusabe gede kapat. Nah, terkait dengan pura, sekarang statusnya pura di Desa Trunyan itu kami juga berawal daripada pura bahasa Ide Ratu Sakti Pancaring Jagat. Itu beliau diistanakan di posisinya di Penaleman, namanya di tengah-tengah pura dewa-dewa yang disusun di pura Desa Trunyan di sana. Nah, di sana diletakkan di pura Meru Tumpang Pitu. Di sana di dalam Meru itu masyarakat Trunyan menyebutkan seperti yang beberapa versi yang klarifikasi bahwa itu adalah Batara Datonta. Itu mungkin masyarakat Trunyan tidak mengenal itu. Sugera untuk tidak Datonta. Dia mengenal adalah Batara Katon. Nah, dalam kurun Batara Katon itu apabila di Purnama Ningkapat, masyarakat Trunyan itu berbondong-bondong tangkil ke Penaleman. Disuruhlah masyarakat itu jangan melihat Ide Batara, artinya jangan dilihat. Dia membungkuk ke bawah, artinya dilihat. Mungkin para penulis dan itu Datonte. Mungkin bahasa Datonte itu Daton, jangan dilihat. Mungkin kombinasi antara bahasa Bali kuno, bahasa Sanskerta, dan mungkin bahasa lainnya, itu mungkin para peneliti itu Datonta. Khusus masyarakat Trunyan, dia tidak mengenal apa itu Tonta. Dia mengenal Batara Katon, ada bila upacara jangan sampai melihat ke atas, dia sungkem ke bawah. Mungkin dari situlah pura Pancaring Jagat, jagatnya Trunyan, karena Ide Batara yang melingkar itu ya menurut perkiraan ada sekitar 4 meter tingginya, itu menjulang tinggi dan ke bawah napak pertiwi ke tanah itu sebagai pancer. Mungkin itu bahasa Trunyan, Batara Katon langsung turun dari langit, dia bertegak di tanah itu mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan Pancaring Jagat. Mungkin sekilas itu yang dapat simak daripada tutur atau orang-orang tua. Mungkin Pak Mendato bisa menambahkan lagi itunya. Nih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Luar biasa, kita sudah diberikan sekilas informasi mengenai pura Pancaring Jagat dan pasti akan sangat detail lagi ya diberikan oleh Bapak Sabdo. Untuk waktunya kami silakan. Ya baik. Jadi apa yang dimaksud dengan pura Pancaring Jagat itu sebenarnya lengkapnya itu disebut dengan Pura Bali Desa Pancaring Jagat Bali, kan begitu. Jadi bagi kepercayaan masyarakat Trunyan, Pura Pancaring Jagat ini adalah pusat dunia, ya, pancernya jagat begitu. Jadi poros dunia itu adalah ada di pura itu, di mana apa yang dimaksud dengan Batara Datonta atau kita sebut dengan Ide Ratu Sakti Pancaring Jagat itu sebenarnya diwujudkan dalam bentuk arca. Ya, kembali lagi corak arca ini adalah megalitikum. Ya, corak megalitikum yang kemudian tingginya 4 meter kalau tidak salah, itu berstana di Meru Tumpang 7 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian itu posisinya memang betul-betul menancap di bumi begitu, di tanah begitu, sehingga itu yang kemudian menjadi sebutan Pancaring Jagat ya. Nah, itu. Nah, jadi bagi masyarakat Trunyan ini adalah porosnya dunia. Nah, begitu juga pelinggih-pelinggih yang ada di sekelilingnya. Nah, ini semuanya kembali lagi dia menggunakan termin lokal. Ya, ada yang disebut dengan Ratu Sakti Medue Game, ya kan. Kemudian ada Ratu Penyarikan, kan begitu. Kemudian ada Ratu Wayan Basang Bedel, ya kalau tidak salah begitu. Nah, ini semuanya adalah dewa-dewa yang berasal dari kepercayaan pra-Hindu yang memang sudah diyakini ada pada zaman megalitikum dan sebelum pengaruh Hindu dari Jawa dan bahkan dari India itu masuk. Ya, jadi di Trunyan itu Pura Pancaring Jagat Bali itu memang dia sudah seperti itu adanya begitu, dengan termin dewa-dewa lokalnya itu. Nah, ini yang saya katakan menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi masyarakat Trunyan. Nah, di samping Pura Pancaring Jagat ada juga dewa-dewa yang melinggih di sekitar Pura Pancaring Jagat. Jadi ada pura-pura tersendiri ya, seperti Batara Ratu Sakti Tegah Kaler sebagai dewa perangnya. Ya, di mana dalam kepercayaan masyarakat Hindu kan kita mengenal Dewa Indra itu adalah dewa perang. Namun di Trunyan itu tidak dikenal. Malah Ratu Sakti Tegah Kaler itu yang dikenal.
Kemudian di kuburan, nah di pura dalam itu nanti kita mungkin akan sampai ke sana, itu Ratu Sakti dalam Swarga namanya, ya. Dan beberapa dewa-dewa yang lain. Jadi total kalau dalam penelitian saya itu sekitar 28. Itu ada dewa yang menggunakan nama lokal semua. Seperti itu yang barangkali bisa Tiang tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabda. Luar biasa ya bahwa sekali lagi desa ini memang sangat unik ya, begitupun dalam memanfaatkan nama dewa-dewanya dengan adanya. Terima kasih. Jadi diskusi yang sangat luar biasa ya pada hari ini tentang ya Pura Pancaring Jagat, di mana ini sebagai poros dunia bagi masyarakat Trunyan itu sendiri, di mana juga sangat unik sekali dengan menamakan nama-nama dewa ya. Dan memang ini adalah sebuah kepercayaan dari generasi ke generasi, di mana ini juga memberikan banyak sekali kebahagiaan, kesuburan ya. Dan dari tadi kita sudah mendengar bagaimana budayanya, culture dari masyarakatnya, kemudian bagaimana masyarakat itu tersendiri terbentuk ya, dan juga banyak hal-hal yang sangat unik dan menarik yang bisa kita bahas. Namun sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya, kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan iklan. Kan di awal kan Baik, itu dia penayangan cuplikan iklan ya sebagai jeda, dan juga hadirin terima kasih karena masih bergabung bersama kami, dan kami juga sangat senang sekali dalam waktu ini kita bisa benar-benar memberikan kedua narasumber kita waktu yang luar biasa untuk membagi pengalaman dan juga bagaimana sudut pandang beliau, serta jangan lupa bahwa kita selalu menayangkan acara ini secara langsung ya. Jadi dari tadi saya membahas tentang Barong Brutuk, kemudian ada penayangannya secara live, kemudian juga Pura Pancaring Jagat. Jadi tim kami sangat luar biasa ya, karena semuanya berada di lokasi masing-masing dan memberikan tayangan yang eksklusif bagi seluruh hadirin yang mengikuti acara kita pada hari ini. Dan berikutnya kita juga akan masuk ke babak yang luar biasa. Ini topik yang sangat hangat karena semua orang datang ke sini, salah satu destinasi wisata yang ingin dilihat gitu ya, dinikmati dan dirasakan pengalamannya adalah tentang pekuburan Trunyan ya. Jadi nanti tim kami ya akan berada di sana bersama narasumber ketiga kami ya, yang pastinya tidak akan kalah seru dan juga menegangkan serta memberikan informasi yang menarik ya. Sehingga kita akan bersama-sama mendapatkan informasi langsung secara eksklusif di kuburan Desa Trunyan. Dan sebelum ini kita akan menayangkan cuplikan video yang bisa disampaikan dan juga disaksikan bersama-sama. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jero Mangku Baskara. Jadi, saya lahir di Desa Trunyan, yang desa yang sudah ada pada tahun 813 sebelum Masehi. Itu menurut prasasti yang tertulis di Desa Trunyan. Nah, mengawali dari apa yang akan kami sampaikan pada hari ini, bahwa keberadaan Desa Trunyan, konon zaman dulu Desa Trunyan itu masih terisolasi dan terisolir. Nah, suatu cerita yang kami warisi yang secara turun-temurun kami terima dari leluhur Desa Trunyan, bahwasannya Desa Trunyan itu memiliki suatu sejarah yang memang sangat unik, baik di bidang adat istiadat, kebudayaan, dan tradisi penguburan mayatnya. Dalam hal penguburan mayat dan tradisi upacara keagamaan di Desa Trunyan itu memang sangat unik dan berbeda dari desa-desa yang lain yang ada di Bali. Desa Trunyan adalah termasuk desa Bali Age atau Bali Mule. Jadi desa yang paling tua, desa tertua di antara desa-desa yang ada di Bali. Nah, sejarah Desa Trunyan, berdirinya Desa Trunyan menurut cerita atau dongeng yang kami warisi dari nenek moyang, yaitu pengembaraan putra dalam Solo. Nah, pada saat itu ada bau yang sampai tercium di kerajaan. Akhirnya Raja dalam Solo mengutus putra-putranya untuk mencari dan menemukan bau harum tersebut. Nah, suatu hari putra-putra beliau berangkat dari dalam Solo atau dari Jawa untuk menemukan dan mencari sumber bau harum yang tercium. Akhirnya beberapa putra beliau itu berjalanlah menyelusuri kepulauan Jawa sampai di Bali Selatan. Nah, beliau berempat, 3 orang putra beliau adalah laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, akhirnya dalam cerita tersebut sampailah putra beliau di suatu desa atau wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Sekardadi. Namun pada saat itu beliau menanyakan jalan menuju Trunyan atau Terunyan. Nah, warga masyarakat di sana menjawab atau memberikan petunjuk dengan nada yang kurang bersahabat, sehingga desa tersebut, Desa Pengodan yang pertama, desa tersebut diberikan nama Desa Pengodan karena dari karakter masyarakatnya kurang bersahabat. Nah, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan menuju ke utara karena bau harum sudah semakin keras tercium. Akhirnya beliau sampailah di suatu wilayah yang disebut sekarang Desa Sekardadi, dan masyarakatnya di sana sangat ramai. Nah, akhirnya dengan keramahan masyarakat di sana diberikanlah desa itu atau wilayah itu namanya Desa Sekardadi. Karena diberikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakatnya. Nah, akhirnya melanjutkan beliau perjalanan ke utara. Ya, sampailah beliau di suatu tempat yang sangat indah, yang view-nya sangat bagus, karena banyak juga dilihat di sana masyarakat berkunjung dengan melihat-lihat ke bawah yang sekarang kita kenal dengan nama Penelokan. Nah, akhirnya putra beliau bertiga ini melanjutkan perjalanan menurun ke bawah sampai di Desa Kedisan. Di wilayah tersebut dilihat banyak burung yang sangat bagus
dan sangat indah. Salah satu saudara beliau atau pengembara ini menetap di sana karena saking suka itu. Akhirnya ditinggalkan di sana dan beliau bersedana di pura dalam bingit di Kedisan. Yang kedua, putra beliau ini atau pengembara ini akhirnya melanjutkan perjalanan menyelusuri pinggiran Danau Batur, dan di sebelahnya ada bernama sekarang Desa Buahan karena di sana terdengar suara orang-orang atau seperti orang membelah buah pinang. Akhirnya daerah tersebut diberikan nama Desa Buahan, dan selanjutnya sampailah beliau di suatu daerah yang memang sangat sepi, tidak ada penghuni. Nah, salah satu dari saudara beliau akhirnya merasa tidak kuat, menetaplah beliau di suatu tempat yang bernama Dukuh. Nah, saking semangatnya pengembara ini untuk menemukan bau harum, akhirnya putra sulung dari putra dalam Solo ini melanjutkan perjalanan ke wilayah yang sekarang bernama Desa Trunyan. Nah, pada akhirnya beliau bertemu dengan seorang dewi yang mengeluarkan bau harum. Nah, dalam pertemuan itu, akhirnya putra dalam Solo ini mendekati dan berusaha untuk merayu sang dewi ini. Nah, akhirnya sang dewi ini belum bisa ditaklukkan karena sang dewi ini bertekad untuk tidak melaksanakan pernikahan. Pada akhirnya, saking kuatnya desakan tekanan dari pengembara ini, akhirnya sang dewi ini bersedia untuk dipersunting, diperistri. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan yang dilaksanakan pada Purnama Nikapat, ya, pada bulan Oktober, yang pada saat pernikahan tersebut sangat ramai dan mewah. Nah, akhirnya dalam pernikahan tersebut, sebelum dilaksanakan pernikahan atau perkawinan, sang dewi ini memiliki 3 atau beberapa permohonan kepada pengembara. Nah, salah satu permohonan yang disampaikan, sang dewi memohon kepada pengembara ini untuk mau menjadi raja di Desa Trunyan ini. Yang kedua, menjadi raja yang bijaksana dan sangat penyayang, mengayomi umatnya. Dan yang ketiga, nah, beliau diharapkan supaya bisa menghilangkan jejak untuk tidak diketahui sumber kedatangan beliau dari mana. Akhirnya ketiga permintaan itu disanggupi. Nah, akhirnya dilaksanakanlah perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan pada bulan Oktober, tepatnya pada Purnama Nikapat. Nah, dalam pernikahan tersebut pada akhirnya beliau melahirkan beberapa orang putra. Nah, dari kelahiran putra yang pertama ini, putranya tidak selamat alias meninggal. Akhirnya sampai 3 kali beliau akhirnya melaksanakan suatu tapa yoga dan semadi. Mohon petunjuk kenapa putra yang dilahirkan tidak bisa hidup. Akhirnya ada sabda, ada petunjuk untuk tidak menguburkan jenazah. Ya, untuk tidak menguburkan jenazah apabila ada masyarakatnya yang meninggal. Nah, petunjuk ini diikuti. Akhirnya lahirlah bayi beliau yang kesekian kalinya, akhirnya hidup dengan selamat. Nah, petunjuk atau saran untuk tidak menguburkan jenazah ini adalah jenazah yang mati wajar atau meninggal tidak ada cacat dan dikubur atau ditaruh di bawah pohon tarumenyan. Nah, selanjutnya dilakukan seperti itu, akhirnya bau harum ini lama-kelamaan menjadi sirna atau hilang. Ya. Dan selanjutnya dalam penguburan tersebut, dalam pelaksanaan daripada perkawinan tersebut, beliau melaksanakan atau mementaskan ilen-ilen yang namanya tarian
Barong Brutuk atau Ratu Brutuk. Itu yang dipentaskan pada saat upacara Purnama Nikapa. Dan selanjutnya pada saat prosesi penguburan jenazah atau penguburan mayat yang sudah dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat Desa Trunyan, itu dilakukan dengan sangat simpel, dengan tradisi yang memang berbeda dan unik, yang mungkin desa lain tidak memiliki, sehingga di Desa Trunyan ini melakukan penguburan seperti yang diamanatkan atau yang diwariskan oleh leluhur-leluhur Desa Trunyan. Dan selanjutnya, tata cara penguburan tersebut tetap masih mencari atau melaksanakan dengan mencari hari atau padewasan, hari baik. Dan uniknya, mayat ini ditaruh di bawah pohon dan ibaratnya seperti digeletakkan begitu saja. Jadi penguburan ini pada saat prosesi penguburan ini tidak seluruh masyarakat bisa mengantar. Yang diantar hanya oleh yang laki-laki. Jadi yang perempuan tidak diperbolehkan ikut mengantar ke kuburan. Yang kedua, keunikan daripada kuburan Desa Trunyan, yaitu tidak ada istilahnya pembakaran mayat, tetapi ada upacara ngaben. Nah, walaupun demikian, jadi upacara ngaben itu tetap dilaksanakan ya dengan proses tidak membakar jenazah atau tulang belulang. Dan kuburan yang lain, yaitu ada kuburan yang disebut kuburan Salahpati dan Ulahpati. Itu diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang meninggal tidak wajar. Nah, yang ketiga, itu ada kuburan yang namanya Seme Muda. Itu diperuntukkan khusus untuk kuburan masyarakat yang masih muda atau dewasa dan bayi. Nah, tata cara penguburannya yang di Semengude itu sama dengan yang di Semewaya. Yang di Semebantas untuk Salahpati dan Ulahpati itu dikubur dalam-dalam itu di batas desa. Nah, selanjutnya dalam proses ya begitu. Secara singkat sejarah Desa Trunyan bisa dikatakan seperti itu. Namun belakangan ini ya mudah-mudahan tradisi dan keunikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Trunyan tetap ajeg, tetap lestari, baik adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, ya hubungan interaksi sosial dengan masyarakat, dan pada intinya kami masyarakat Desa Trunyan menerima perubahan yang bersifat tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang kami miliki. Ya, hadirin itulah dia tadi pemaparan tentang bagaimana kuburan Trunyan ya atau kuburan Trunyan itu terbentuk, dari sejarahnya sudah disampaikan sangat bagus oleh Bapak Jero Mangku Baskara ya.
Kemudian juga sedikit membahas tentang Semawaya, Sema Muda dan juga Sema Bantas ya. Dan sekarang kita memiliki dua narasumber yang dari tadi menemani saya gitu. Kita sudah sedikit berdiskusi sedikit gitu ya tentang kuburan ini karena luar biasa historicalnya, kemudian simbolisnya, maknanya, dan hal-hal yang sangat unik karena kita juga memiliki seperti tadi kita sudah terlihat gambar sedikit tentang pohon yang luar biasa ya, sangat memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Desa Trunyan sehingga pada hari ini juga kita ingin mendapatkan sedikit pendapat ya mengenai penayangan dan juga pemaparan yang luar biasa dari Bapak Jero Mangku Baskara. Jadi kita berbincang sedikit kepada Pak Jero, nah Pak Sabde, silakan untuk waktunya. Ya, oke, baik. Nah, itulah tadi kita sudah saksikan tadi tentang penjelasan dari Bapak Jero Mangku Baskara tentang bagaimana sih sebenarnya asal muasal dari kuburan Trunyan itu. Nah, di sini memang perlu saya pertegas bahwa sesungguhnya memang yang ikonik di Trunyan itu kan memang adalah apa yang disebut dengan semewayah itu. Jadi yang memang tradisi penguburannya itu memang tidak dikubur, jadi hanya sebatas diletakkan begitu saja. Ya kemudian itu disebut dengan mepasah, gitu ya, mepasah dalam istilah lokalnya dan dipagari jenazahnya itu dengan ancak saji dari bambu seperti itu. Nah, sesungguhnya ada dua kuburan lagi ya yang disebut dengan semengude. Nah, itu sebenarnya adalah untuk orang-orang yang belum menikah ya dan semo bantas. Nah, semo bantas tadi sudah dijelaskan untuk orang-orang yang meninggalnya mungkin belum waktunya atau kita sebut di Bali dengan salah pati. Ya, misalnya kecelakaan misalnya begitu atau ya dan sejenis itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam apa namanya? Dalam tradisi masyarakat Trunyan. Nah, inilah sebenarnya merupakan ciri khas dari salah satu tradisi megalitikum itu sendiri, ya di mana jenazah itu dan tidak dikuburkan, namun memang tidak ada bau busuk yang menyengat di sana. Nah, ini memang salah satu apakah memang karena pengaruh pohonnya tarumenyan itu dan juga memang entah bagaimana ini penjelasannya secara ilmiah sehingga jenazah-jenazah di sana memang membusuk tetapi tidak ada aromanya seperti itu. Nah, kemudian ada satu atau beberapa hal yang bisa Tiang tambahkan bahwa wanita, nah itu ya wanita seumur hidupnya memang tidak diperkenankan untuk datang ke kuburan tersebut di Semewayah itu. Ya, kecuali mungkin tadi Pak Jero Mangku menjelaskan pada saat ngerorasin itu ya. Ya, namun di luar itu memang tidak diperkenankan. Nah, ini memang sudah tradisi turun-temurun ya. Dan memang ketika saya sendiri meneliti di sana, saya sempat bertanya, nah ini mungkin karena saya tidak tahu waktu itu gitu, saya sempat bertanya kepada beberapa orang dan wanita itu, dia akan menjawab tenuning masalah nike gitu. Artinya kalau saya tanya tentang semewayah, mohon maaf saya tidak tahu begitu. Saya berpikir, loh kok ini aneh, kok saya tidak tahu begitu. Ya, tapi setelah saya mendapatkan penjelasan, oh jelas karena memang wanita memang dilarang ada di sana begitu. Nah, jadi segalanya memang diurus oleh pria-prianya. Jadi ketika ada apa namanya orang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, apa namanya di Trunyan itu sendiri juga ketika jenazah itu mungkin dia sudah membusuk, kemudian sudah tinggal kerangka begitu ya. Barulah kemudian kerangka-kerangka itu akan disingkirkan, kemudian tengkoraknya itu ya seperti tadi sudah kita saksikan bersama ya, itu akan dijejerkan begitu, dipasang di situ dan di petak kuburan itu yang tadinya ada jenazahnya yang sudah kosong itu, nanti dia akan siap menerima jenazah baru. Gitu ya, dia akan siap menerima jenazah baru. Jadi ada apa namanya dengan ketika ada orang meninggal lagi yang siap masuk ke Semewayah itu, jadi dia akan menempati petak yang masih kosong itu. Gitu dengan terlebih dahulu ada ritual istilahnya untuk setidaknya kalau kita di Bali sebut maturuning ya, untuk mengatakan kepada pemilik peta yang lama ya di itu tuh bahwa ini petanya sekarang akan ditempati oleh orang yang baru seperti itu. Nah, itu sedikit sekilas tentang apa namanya kuburan Trunyan. Ya mungkin Bapak Mangku juga nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Putu itu semuanya itulah yang terjadi apa yang ada di Desa Trunyan tentang siklus daripada penguburan Semewayah. Dan termasuk narasumber kami yang ada di tempat lokasi. Nah, itulah yang hal-hal terjadi yang sampai saat ini yang masih urgent yang masih dilakukan oleh Krama Desa Adat Trunyan. Nah, tentang masalah sedikit itu yang kuburan Semewayah itu
kenapa kuburan di sana sebenarnya kalau menguburkan suatu mayat atau menguburkan suatu orang yang telah meninggal itu di desa-desa lain dan kuburan yang lain itu kan sudah ditanam sekian jarak meter dan beberapa meter itu, dan akhirnya tidak ada kelihatan. Nah sekarang untuk di kuburan itu memang ditidurkan di tempat itu dan ditempatkan sudah sesuai dengan tempat dan lokasinya. Di mana di sana sudah ditambahkan lagi ada 7 tempat lokasi yang di sana dilokasikan oleh orang-orang tua. Nah, di mana yang paling tua sebelah utaranya itu adalah orang yang sudah berumur tua dan dijejerkan bila meninggal ada yang di bawahnya yang umurnya muda-muda. Nah, terkait dengan hal itu kenapa tidak berbau? Banyak orang yang mengatakan tergantung daripada pariwisata yang datang ke Trunyan itu semua mencium di sana bangkai atau mayat itu sama sekali tidak berbau. Berbaunya kemungkinan kalau dia merasakan agak keluar. Itu mungkin suatu keyakinan dan suatu sejarah dan cerita bahwa beliau yang dipaparkan oleh Pak Mangku Baskara itu, putra-putra dalam Solo itu mengawini beliau yang bernotabene yang mempunyai keharuman, yang dicerminkan sebagai orang wanita yang cantik, Ratu Ayu dalam pinggir setelah dia itu mungkin baunya itu dilarikan ke yang ada di kuburan. Dan 2 mungkin versinya adalah Tarumenyan yang ada. Nah tentang bahasa dalam dan penaleman itu menurut kami di tradisi 2 Trunyan itu ada. Kalau di Pura Pancaring Jagat itu juga dikenal dengan penaleman. Juga di di kuburan itu juga disebut dengan dalam. Nah ini 2 cerita yang berlegenda di sana di Desa Trunyan itu kenapa bau arum itu tidak mayat itu tidak berbau, mungkin sudah diserap oleh keharuman-keharuman yang ada di lingkungan di Desa Trunyan yang tercermin daripada pohon yang besar yang kelihatan dalam virtual di sana di tempat itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih untuk narasumber kita ya. Ada ketiga narasumber yang sangat luar biasa yang sudah memberikan kita informasinya dan sangat detail informasi yang didapatkan. Tapi pastinya juga saya mengundang untuk seluruh hadirin ya. Karena kami juga memiliki Q&A session. Jadi untuk para hadirin, ibu bapak serta adik-adik yang mengikuti acara Digitur ini, kami berikan kesempatan untuk menanyakan ya. Dari ketiga topik tersebut, silahkan untuk bertanya dengan memberikan ataupun kita menggunakan call session seperti itu ya. Jadi apakah sudah ada penanya? Jadi sambil menunggu ya, menunggu pertanyaan yang akan disampaikan oleh hadirin kita ya. Sekali lagi saya ingin menyimpulkan apa saja materi-materi yang sudah kita berikan, yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Kita memberikan pemaparan sedikit materi mengenai masyarakat asli dan juga Desa Trunyan itu sendiri. Kemudian juga salah satu pura yang sangat luar biasa, simbolnya adalah pusat dunia bagi masyarakat Desa Trunyan, yaitu adalah Pura Panceneng Jagat, dan juga salah satu tarian yang sangat unik dan hanya ada di Desa Trunyan, kita memiliki Barong Brutuk ya. Dan yang terakhir kita telah memberikan sedikit virtual tour gitu ya, langsung ke lokasi tentang perkuburan Trunyan yang disampaikan oleh Bapak Jero Mangku Baskara. Jadi para hadirin yang mungkin memiliki curious things gitu, ada hal-hal yang kalian ingin sekali ketahui tentang Desa Trunyan dan mungkin belum pernah berkunjung gitu dan ingin mengetahui apa saja yang boleh dan tidak gitu. Biasanya kalau kita mau ke tempat wisata kita akan membaca terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh seperti itu ya. Jadi siapa tahu dari hadirin di sini ingin mengetahui hal tersebut juga, silahkan untuk ditanyakan secara langsung. Terima kasih.
Oke, jadi itu dia sesi yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang Q&A session ya, di mana kita akan memiliki penanya pertama dari para hadirin yang mengikuti seminar ya melalui Zoom. Jadi boleh sudah siap? Halo, dengan siapa? Saya dengan Jessica dari IPBI. Dan saya ingin bertanya, apakah orang selain Trunyan bisa dikuburkan di pekuburan Trunyan? Mohon maaf sekali lagi boleh diulang. Yang pertama perkenalkan dengan siapa dan untuk siapa pertanyaannya. Kemudian mohon untuk disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Halo, mohon diulang sekali lagi karena kami tadi terputus jadi tidak mendengar dengan jelas pertanyaan dari adik ya. Jadi tolong diulang kembali, kemudian perkenalkan nama terlebih dahulu dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, serta silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Jessica Halim dari IPBI. Dan saya ingin bertanya, apakah orang selain Trunyan bisa dikuburkan di pekuburan Trunyan? Itu saja, Jessica. Iya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Jessica ya. Jadi kita Iya. mendengar pertanyaan dengan sangat jelas, apakah selain masyarakat yang lahir dan sebagai pewaris ya di Desa Trunyan ini diperbolehkan untuk dikuburkan di pekuburan Trunyan. Bagaimana Bapak Juru? Terima kasih. Langsung kami tanggapi pertanyaan itu. Pertama, perlu kami klarifikasi atau kami tekan bahwa yang dikubur di Desa Trunyan itu adalah orang yang sudah menjadi warga Desa Trunyan. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang, orang-orang di Desa Trunyan sudah ada beberapa orang yang kawin keluar, di mana seorang istri dia bernotabene sudah masuk di desa adat dan dia sudah punya anak dan sudah masuk dia ikut krame, itu maksud kami, itu bila nanti sudah meninggal dia mutlak sesuai dengan kematiannya dia tetap dikubur di Desa Trunyan. Tapi sementara kalau orang berdomisili di Desa Trunyan tidak termasuk warga Trunyan, dia numpang begitu, itu tetap dia masih dikuburkan di asal tempat dia.
Nah, sekarang sudah banyak di desa Trunyan itu, seperti di desa di Banjar-Banjar kami sudah ada pendatang-pendatang baru tidak masuk sebagai warga desa Trunyan, tetapi dia masuk sebagai penyakap dan lain sebagainya. Dinasnya dia bila meninggal dia tetap di luar desa Trunyan itu. Nah, itu yang bisa yang sampaikan. Baik, jadi Jessica itu ya, jadi bisa orang luar itu untuk masuk dan dikuburkan, tapi persyaratannya adalah sudah bergabung dan masuk menjadi bagian dari desa adat Krama dari desa Trunyan ini gitu ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Baik, selamat siang, mohon izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Surya Anita. Di sini saya ingin bertanya, mengapa jika mengantar jenazah ke kuburan yang wanita tidak diperbolehkan untuk ikut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, boleh diulang untuk perkenalkan namanya dengan siapa saya berbicara, mohon maaf. Dengan Ana Agung Istri Dira. Ana Agung Istri Dira. Ya. Ya, terima kasih Dira. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang sangat-sangat interesting gitu, sangat menarik sekali pertanyaannya bahwa mengapa, alasannya apa sampai wanita dari Desa Trunyan itu sendiri dilarang untuk memasuki lokasi kuburan Desa Trunyan. Siapa terlebih dahulu ingin menyampaikan? Baik, Bapak Jero, silahkan. Terima kasih kepada penanya. Memang saya adalah orang asli Trunyan yang bernotabene tahu kenapa seluk-beluknya bila meninggal tidak ikut kuburan. Nah, kami tidak akan menjawab seperti orang tua-tua Trunyan, nak mula gitu, atau memang sudah demikian. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, kami sedikit ingin mengulas jarak antara Desa Trunyan dengan kuburan. Sarana dan prasarana peralatan yang akan dibawa ke kuburan. Kalau kita bicara hal itu, mungkin adik dan masyarakat luas pasti akan bisa memahami kenapa para wanita tidak diikut sertakan ke kuburan. Tapi kalau suatu kepercayaan, suatu tradisi memandang bahwa wanita tidak ikut ke kuburan dan laki-laki pun kalau mempunyai keluarga meninggal, hanya waktu penguburannya saja bisa dia ikut ke kuburan atau bisa ikut menengok sang mayat itu. Selain itu tidak sama sekali dia menengok mayat itu atau diberikan upacara. Dan pada akhirnya apabila di suatu hari ditentukan ada upacara pengabenan, baru masyarakat laki dan perempuan bisa ke kuburan. Itu salah satunya kapan wanita itu bisa ke kuburan. Itu hanya sekali pada waktu upacara pengabenan. Setelah upacara pengabenan kan umat Hindu kenal namanya pengeroras. Itu di pengerorasnya saja para wanita, ibu-ibu yang bisa ikut ke kuburan. Kalau mengantar mayat, mengantar keluarga meninggal, sama sekali para wanita hanya bisa mengantar di tepi danau bila masyarakat itu berdomisili di Desa Trunyan. Nah, kami sedikit menyimpulkan kenapa. Mungkin orang tua kami yang mempunyai pemikiran yang lebih, pernah kami sudah bertanya, begini jawabannya. Karena satu, untuk mengantar mayat ke kuburan itu banyak risikonya, penuh risikonya. Luar biasa risikonya, apalagi menghadapi danau dengan ombak yang besar. Wanita kebanyakan identik tidak bisa berenang zaman dulu. Mungkin itu yang bisa sebagai dasar patokan kenapa wanita kalau kita bicara secara agak mempunyai akal sehat. Nah, itu mungkin yang satu, kenapa wanita tidak bisa ikut ke kuburan. Nah, salah satunya saya lihat penguburan zaman dahulu mungkin tidak semua masyarakat kerabat yang bisa ikut. Karena apa yang sebabnya demikian? Karena yang bisa mengantar itu ada perahu kecil, tidak ada perahu besar, ya paling sedikit 5 sampai 10 orang ada perahu itu yang mengantar, keluarga yang lain tidak.
Tapi sekarang dengan adanya perkembangan perahu boat, banyak sekarang ini sudah masyarakat Trunyan kompak bisa mengantar mayat-mayat. Tetapi juga wanita-wanita itu orang tua masih mekat. Jangan, tidak ada yang berani. Dalam pengabenan pun tidak pernah ada wanita yang ikut mengusung mayat, mengusung badai itu ke Tuhan. Tetapi kalau setelah 12 hari baru dia bisa ikut. Ada suatu kejadian cerita dulu, kami ceritakan mungkin ini yang melatar belakangi. Ada seorang wanita, itu tokoh masyarakat, dia pinginnya waktu pengabenan itu dia ikut juga ke sana. Waktu Trunyan itu ngaben sekitar 9 wadah atau 9 krama itu diasumsikan wadah itu kembali ke desa Trunyan. Itu cerita orang tua kami itu. Mungkin ditekankan secara etika dan moral bahwa jangan wanita ikut ke pura dalam atau ke kuburan. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan, mungkin beliau bisa menambahkan hal yang lebih lain. Ya, baik. Jadi sudah cukup detail sebenarnya penjelasan dari Bapak Jero Mangku ya. Namun apa yang pernah pengalaman yang pernah saya lakukan ketika meneliti itu memang awalnya di Desa Trunyan itu saya sempat salah bertanya kepada beberapa wanita dan dikatakan saya tidak tahu tentang kuburan itu begitu. Dan di lambat laun saya akhirnya baru tahu bahwa memang wanita sangat-sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ya. Kalau saya katakan tidak pernah seumur hidup kan salah gitu kan. Hampir tidak pernah datang ke kuburan itu gitu. Ya, bahkan saya sempat dengar orang-orang tua menceritakan bahwa kalau seandainya ada yang nekat pergi ke sana tidak akan kembali pulang begitu. Ya, bisa hilang dia di kuburan itu. Nah, ini terlepas dari benar atau tidaknya pernah ada mitos seperti itu, tapi memang secara medan geografis kalau kita lihat alasan yang melatar belakangi adanya tradisi kebiasaan semacam itu, ya memang di Trunyan ini kan adalah desa yang terletak di sebuah bahasanya ceruk tebing begitu ya. Jadi kalau orang lokal nyebutnya belongan itu ya, belongan itu. Nah, baru pada tahun 2008 itu ada jalan darat yang menghubungkan dari Desa Kedisan sampai ke Desa Trunyan. Itu pun hanya sampai di desanya, tidak sampai ke cerukan kuburannya. Jadi dari Desa Trunyan kalau mau ke kuburan itu harus naik perahu lagi ke kuburan. Nah, memang pada zaman itu kan harus berkayuh perahu lesung itu ya, dan itu memang sangat terbatas sekali kapasitasnya untuk membawa jenazah, sehingga diperlukan memang secara physically kan adalah laki-laki yang lebih tangguh begitu. Nah, sehingga untuk mengantar jenazah itu memang hanya laki-laki yang diperkenankan. Nah, itu pun jumlahnya terbatas pada waktu itu. Sedangkan sekarang ya memang dengan perahu boat itu memang sudah cukup banyak bisa menampung orang. Namun karena ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, nah akhirnya kemudian tetap orang tidak berani melanggar. Ya, nah, memang di dermaga itu kan dulunya sebelum ada penataan, dulunya kan memang itu kan licin sekali kan, licin, kemudian juga langsung berhadapan dengan tepi danau begitu, sehingga dikhawatirkan wanita yang barangkali zaman itu memang banyak yang tidak bisa berenang itu kan takutnya bisa jatuh gitu kan, jatuh dan tenggelam di situ, sehingga mungkin alasan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian wanita dilarang ikut, dan kemudian kebiasaan itu kemudian ditengatkan atau dikeramatkan dengan membuatkan sebuah cerita bahwa ya itu takutnya nanti tidak bisa pulang-pulang begitu, ya bisa hilang dia di situ gitu. Nah, ini barangkali menjadi salah satu salah satu faktor kenapa kemudian sampai sekarang diwarisi kebiasaan itu bahwa wanita hanya cukup mengantar sampai di dermaga atau di tepian Desa Trunyan saja, tidak ikut ke kuburan dengan naik perahu seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa yang tambahkan. Baik, sangat luar biasa untuk jawabannya ya. Kalau dari perspektif saya, karena saya sebagai wanita merasa sangat senang karena sepertinya laki-laki menjunjung gitu. Padahal kan kalau bisa bilang wanita di Bali itu kan di nomor 2 kan, begitu ya. Tapi saya merasa di nomor 1 kan di sini, karena bisa dilihat bahwa sayang wanitanya, karena kalau ikut itu kan berat ya, kita harus mengayuh, dan kemudian di situ juga di perahu tersebut juga ada satu mayat seperti itu. Kemudian juga perjalanannya cukup melelahkan sehingga wanita-wanitanya sepertinya di nomor 1 kan pada saat itu gitu ya. Jadi merasa senang juga sebagai wanita bahwa kita juga diberikan kebaikan oleh pria-pria dari Desa Trunyan itu sendiri ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga. Halo, dengan siapa? Halo, dengan Gerald Benaya di sini. Silakan. Halo.
Silakan Gerald untuk pertanyaannya. Oh, terdengar. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai kelestarian dan perawatan alamnya di sana. Mungkin kita sebagai anak muda tahu kan, banyak hal atau cara-cara dalam menjaga kelestarian alam dan budaya dari Desa Trunyan. Tapi apa sih langkah pastinya untuk kita anak muda itu untuk apa langkah-langkah pastinya gitu untuk kita sebagai anak muda untuk menjaga kelestarian dan budaya alam tersebut di sana gitu. Apakah hanya dalam menonton video kah, menyebarkan Desa Trunyan itu seperti apakah, atau kita haruskah datang ke sana untuk menjaga kelestariannya atau gimana kah? Apa sih langkah pastinya gitu menurut Bapak-bapak? Terima kasih sekian. Baik, terima kasih Gerald. Pertanyaan yang luar biasa karena kita juga ingin tahu apa sih yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemuda-pemudinya ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari yang sudah sebagai orang tua gitu sudah sangat-sangat menjaga dengan sangat baik mungkin dari adat istiadat, struktur desa, tapi kita juga penasaran hal-hal yang konkret atau nyata yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dari Desa Trunyan apalagi dengan modernisasi seperti sekarang begitu. Siapa yang terlebih dahulu? Pak Jeromangku terlebih dahulu. Terima kasih kepada para pemuda atau generasi muda untuk di Desa Trunyan supaya nantinya gimana sih kiblatnya. Yang pertama, semua para pemuda-pemuda Trunyan sudah ada terlingkup di dalam suatu organisasi. Nah, di mana organisasi itu sudah dari turun-temurun telah mencerminkan bahwa beliau ikut aktif di dalam suatu pelestarian, baik secara budaya, upacara, dan lain sebagainya. Itu tercermin kami lihat dalam suatu hal upacara. Dia mempunyai organisasi yang dinamakan Terune-Truni di dalam bahasa kerennya. Kalau di Desa Trunyan namanya The Trune. Nah, Trune itu adalah termasuk golongan daripada generasi-generasi muda yang belum mempunyai suami dan istri, itu Terune itu. Nah, di sana dari awal pakemnya untuk di Desa adat Trunyan itu sudah diatur di mana pelestariannya ya setiap purnama dan tilem. Purnamanya dia sudah ngobrol-ngobrol tentang yatnya, setiap bulan purnama dia sudah mengikuti tradisi-tradisi itu yang dinamakan. Trunyan juga mengenal namanya Purnama Trune. Nah, di sana Purnama Trune dan Purnama Gede. Purnama Trune itu sudah ditentukan di sana dia merembukan dan memfasilitasi kinerjanya selama 1 bulan dan kerjanya ke depan. Nah, di sana secara religiusnya dan upacaranya di sana sudah memenuhi pakem secara tradisi. Sekarang untuk berkelibat tentang pelestarian dengan budaya dan teknologi sekarang sudah menjelunjang tinggi sekarang ini, dia tetap masih eksisnya di bidang terutama apalagi sekarang pariwisata ke Desa Trunyan itu sebelum Covid tahun 80-an itu 90-an itu sudah membludak. Tetapi setelah adanya Covid sudah agak mangkret begitulah tentang tur-tur pariwisatanya. Dan sekarang sudah ada pembenahan, perbaikan dari sekarang sudah ada kelihatan-kelihatan. Di sini ujung-ujung daripada generasi muda ikut berpartisipasi di dalam pelestarian itu, terutama apabila ada tamu-tamu wisata ke Desa Trunyan, dia sudah memporsikan diri kalau masuk ke Desa Trunyan sudah beliau sedikitnya di bawah kendali daripada prajurit adat atau di bawah kendali daripada perarem-perarem, dia sudah begitu berperan aktif. Tapi selama ini belumlah begitu optimal. Kami lihat belumlah begitu optimal tentang Trune-Trune itu karena kekuasaan di Desa Trunyan itu masih tokoh-tokoh lama di dalam berkiprah di upacara pelestarian budaya. Tetapi khususnya di topik kita di Barong Berutuk dan pelestarian itu, dia yang memegang peranan terpenting di dalam pementasan, melatar belakang itu. Kalau tanpa Terune atau generasi muda, mustahil pementasan Barong Berutuk itu tidak akan terjadi. Nah, itu antara konteks guru orang muda, orang tua yang sebagai peduluan itu luar biasa, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, apa itu balikannya itulah yang bisa sampaikan. Mungkin beliau bisa menambahkan hal itu demikian.
Ya, baik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali bisa saya tambahkan sebagai pelengkap dari jawaban beliau Juru Mangku. Sesungguhnya kalau kita berbicara dalam konteks pelestarian yang dilakukan oleh pemuda asli Desa Trunyan, begitu yang saya amati sejauh ini, sesungguhnya berdasarkan analisa saya, leluhur mereka ini sebenarnya sudah sangat-sangat memprotek agar generasi muda itu tidak kehilangan eh, kepercayaan dan juga tradisinya. Secara apa? Ya, ini sangat berbeda dengan orang-orang di Bali Dataran, misalnya kalau kita berbicara Seketrune misalnya. Kalau di Bali Dataran, Seketrune itu kan hanya satu wadah di desa adat, kan Seketrune Truni namanya. Di Desa Trunyan tidak. Desa Trunyan itu dia punya dua perkumpulan, ada yang disebut dengan Dehe Trune dan ada Dehe Bunge. Dehe Trune ini khusus laki-lakinya, Dehe Bunge ini adalah khusus untuk perempuannya. Nah, ini adalah dua struktur yang berbeda. Itu dipisah itu. Jadi melalui dua wadah ini, jadi laki-laki akan belajar bagaimana menjadi laki-laki yang asli Desa Trunyan, dan perempuan akan belajar bagaimana mewarisi kegiatan-kegiatan perempuan di Desa Trunyan, seperti itu. Nah, termasuk juga kalau kita kembali ke pementasan Barong Brutuk, ya, di mana di Trunyan itu kan ada dua jenis ngusabe purnama, ya, purnama kapat lanang dan kapat wadon. Nah, kapat lanang itu adalah di mana trunenya yang kemudian diwajibkan untuk ikut mekemit, ikut di karantina untuk mementaskan Barong Brutuk. Ya, sedangkan di tahun berikutnya itu adalah purnama kapat wadon, gitu kan. Kapat wadon itu adalah, kalau saya tidak salah ya, perempuannya yang dipingit, itu yang dikarantina, walaupun tidak ada pementasan Barong Brutuk pada hari itu, gitu ya. Namun di sana dia mekemit, kemudian juga kalau zaman dulu itu kan menenun kain, ya Pak Mangku, ya Pak, menenun kain untuk di pelinggih-pelinggih di Batara Ratu Sakti Pancering Jagat dan juga di beberapa pelinggih lainnya. Nah, sesungguhnya ini adalah proses pewarisan tradisi, ya kan. Melalui adanya sebuah keharusan ikut dalam tradisi tersebut, maka yang saya amati yang sangat luar biasa adalah bagaimana pemuda-pemudi Trunyan itu ketika sudah terjadi ngusabe di purnama kapat itu adalah mereka yang sedang kuliah di luar, yang sedang bersekolah di luar, itu sampai meminta cuti, ya kan, untuk ikut serta dalam tradisi itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saya kira, dan membuktikan bahwa pewarisan tradisi di Desa Trunyan itu dari generasi tua menuju generasi mudanya ini memang sudah sangat terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh leluhur mereka. Nah, kalau kita sekarang berbicara dalam konteks kita sebagai pemuda dari luar Desa Trunyan, kan begitu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pandanglah Desa Trunyan ini adalah sebagai sebuah desa yang memiliki tradisi yang unik yang sesungguhnya perlu kita perkenalkan. Ya, karena ini adalah desa yang tradisinya sangat ikonik, Bali Mule. Ya, Barong Brutuk, tradisi pekuburan Trunyan dan lain sebagainya, ini adalah sesuatu yang tidak ada duanya, gitu kan. Sehingga termasuk juga melalui acara ini, ya, pariwisata, digital tour ini saya kira sesuatu yang sangat sinergis dan sangat strategis saya kira untuk memperkenalkan kebudayaan Desa Trunyan, sehingga budaya Desa Trunyan itu menjadi sangat dikenal, ya kan, bahwa Bali itu sangat kaya dengan budaya. Dan salah satunya adalah yang ikonik Bali Mulenya ini adalah Desa Trunyan, saya kira seperti itu. Nah, dan juga belajar, ya. Seperti saya kemarin ketika saya meneliti di sana, saya banyak sekali mendapat hal-hal baru. Ya, jadi generasi muda yang berasal dari luar Desa Trunyan hendaknya juga aktif untuk belajar, menggali, mengeksplorasi, dan juga mempromosikan bahwa apa yang kita miliki, kearifan lokal itulah yang menjadi kekuatan kita sebenarnya, menjadi rohnya pariwisata budaya Bali, seperti itu. Saya kira itu ya yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Semoga Geral menerima karena ini luar biasa. Kita juga jadi terpukul sebenarnya sebagai Truna dan Truni ataupun generasi muda pada zaman sekarang yang berkiblat ke modernan gitu ya. Sedangkan di sini kita masih sangat bangga dan mengapresiasi bahwa bagaimanapun ataupun kemanapun generasi muda ini entah meniti karir ataupun mengambil pendidikan, tetap ingat pulang dan tetap mewariskan generasi dan turut serta berpartisipasi di dalam hal tersebut. Itu sangat luar biasa dan patut sekali untuk diapresiasi. Penanya terakhir mungkin, halo, dengan siapa? Halo, perkenalkan saya Gracia Plena Belekubon. Baik, silahkan. Pertanyaan saya berupa dua konteks. Konteks yang pertama yaitu berhubungan dengan keyakinan, dan konteks yang kedua yaitu perbuatan. Nah, yang pertama adalah keyakinan. Tadi ada konteks pembicaraan jika permasyuri tidak berhasil untuk menangkap,
maka akan terjadi ketidakadaan generasi. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah itu sudah menjadi sebuah fakta realita yang terjadi? Kemudian, pertanyaan yang kedua terkait dengan perlakuan. Ada konteks pembicaraan dari narasumber bahwa sebuah petunjuk mengatakan bahwa tidak penguburan terjadi pada orang yang tanpa adanya kecacatan. Nah, yang saya tanyakan, apabila orang mengalami kecacatan, apa sih perlakuan yang kemudian diambil untuk penindaklanjutan berikutnya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gracia atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik ya dan juga luar biasa detail. Kita memiliki 2 dari Gracia, yaitu dari keyakinan ya dan juga dari aspek perbuatan. Dari keyakinannya, ini karena keyakinan gitu ya, diyakini oleh masyarakatnya bahwa kita ada kegiatan dari Barong Brutuk itu ya, kemudian ada tangkap-tangkap menangkap gitu tentang Prameswuri berserta Barong Brutuk. Kemudian kalau tidak dapat ini diyakini seperti ya, diyakini bahwa tidak mendapatkan mungkin berkah, keberuntungan ataupun bisa jadi jodoh dan hal-hal lain gitu. Ada unsur-unsur lain yang menjadi berdampak ketika tidak mendapatkan atau tidak ditangkap oleh Permaisuri seperti itu ya. Dan itu apakah ada bukti nyata atau konkret bahwa setelah tidak bisa ditangkap itu ada hal yang terjadi atau bad happen gitu terjadi? Mungkin itu dulu yang pertama. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada ingin yang sampaikan, ini terkait dengan tradisi dan pementasan Barong Brutuk yang pada ujung-ujungnya dengan bahasa itu metamak atau persetubuhan antara Puruse dan Perdana. Nah, ini kami kelahiran tahun 1969 dan kebetulan kami betul-betul menerima cerita itu. Dan ayah kami, paman, yang pernah melakoni pementasan Barong Brutuk mungkin di tahun 70-an, 80-70-an. Dia memperagakan Ratu Sati Pancaring Jagat yang Puruse dan yang Perdana itu adalah Ratu Ayu Dalem Pingit Sibakan Kaje di Bahasa Kelon. Itu dipentaskan oleh 2 yang dinamakan perempuan dan lelaki yang otomatis ditarikan oleh trune. Trune itu kan bersifat laki-laki. Nah, itu suatu kejadian yang pernah terjadi dan itu fakta dan nyata, kami tidak berbohong. Itu paman saya yang mementaskan yang dari pihak itu. Kejadian pada saat itu masyarakat semua sudah memegang dan lain sebagainya, dia tidak bisa bercumbu, dia tidak bisa, kami belakang tidak bisa kawin, dia lari. Nah, oleh karena itu sorak-sorai masyarakat pada waktu itu tidak bisa beliau bercumbu dan tidak bisa bahasa kami bertemu. Nah, itu hal yang terjadi. Kedua orang itu sampai saat ini memang yang pertama sudah meninggal, yang sekarang yang masih sudah juga. Itu sampai saat ini dia tidak kawin. Dan dalam koti, kalau dari segi proses tubuh dia ganteng loh Pak. Dia ganteng. Ayah paman saya itu melakoni. Tapi cerita demi cerita itu karena kejadian dia sebagai pementasan itu keduanya tidak bisa bercumbu, tidak bisa kawin, itu sampai saat ini dia meninggal pun dia tidak dikubur di Semewayah atau dia dikubur di Sememude namanya itu. Nah, itu suatu, apakah itu suatu kebetulan, tetapi masyarakat Trunyan itu sangat meyakini dan sampai terjadinya schedule yang sedemikian. Nah, yang kedua tentang terjadi hal yang demikian yang terjadi sering terjadi di antara pementasan 3 kali dan 4 kali Barong Brutuk.
Kalau pementasan ini kan terjadi pada purnama Ningkapat, terang benderang dan tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Juga pernah terjadi kami sebagai pelaku pernah 3 kali mementaskan barong beruntuk. Dan itu diwajibkan runut-runut itu mementaskan barong beruntuk. Saat purnama Kasa terjadinya sekitar jam 4, jam 5 terjadinya percumbuan itu, enggak dari mana datangnya mendung tidak ada atau hujannya itu deras. Itu masyarakat Trunyan sudah meyakini kesuburan di desa Trunyan itu dari turun hujan. Nah, itu bisa fakta masyarakat Trunyan itu bisa meyakini kedua tokoh ini yang terjadi dia tidak pernah kawin dan terjadinya percumbuan itu terjadinya turun hujan yang biasanya purnama Ningkapat jarang orang itu bisa menurunkan hujan kan gitu umpamanya. Dan itu bisa terjadi pertama itu larinya ke danau dia mengadakan pembersihan. Nah, itu terjadi yang pertama tentang keyakinan. Nah, yang kedua yang disampaikan adalah tentang kuburan. Nah, kalau tentang kuburan di sana di Trunyan terkait juga adanya pementasan barong beruntuk dengan yang lagi satu ini ada namanya ayunan jantre atau yang dikenal dengan ayunan di sana di pertigaan perbatas di tengah-tengah desa di sana dibuatkanlah ayunan jantre itu juga dikeramatkan salah satu bentuk daripada upacara barong beruntuk itu. Nah, di sana juga akan berlawanan. Adanya yang namanya ada 4, ada kebaikan dilawan dengan keburukan, kemiskinan dilawan dengan kekayaan di sana, kemudian lain sebagainya di sana. Di sana mencerminkan masyarakat Trunyan dengan ayunan jantre itu di sana memfilosofiskan bahwa masyarakat Trunyan itu untuk mengintrospeksi selalu akan berbuat lebih baik, lebih introspeksi diri. Nah, terkait juga itu berkibat daripada karma masyarakat Trunyan apabila nanti sudah dipanggil itu umpamanya. Nah, terkait dengan juga itu kenapa Trunyan nanti ada banyak kuburan gitu, banyak lebih dari satu kan kami membutuhkan banyak. Bagi orang yang meninggal biasa dan wajar yang dikubur itu yang ulah pati, salah pati itu Trunyan kental dengan asube karmanya. Kental dengan kehidupannya. Sudah tahu dia meninggalnya kubur di Semebantas, itu yang namanya meninggal, tapi tidak berani dia memvonis, tapi dia hanya berbincang-bincang di sini, oh begitulah kehidupannya dari fase-fasenya ini, pantas dia meninggal di saat. Nah, kalau ini orang tuanya, walaupun pernah sudah kejadian, meninggal dia mempunyai suatu penyakit, umpamanya penyakit yang luka, yang murok, setelah dia meninggal itu bekas-bekas penyakit itu tidak ada. Bekas itu, tadi dia itu dikuburkan di semua wayah. Dia sebenarnya masyarakat Trunyan dia memvonis dia meninggalnya, dia borok dan ini, tapi kenyataannya diprediksi oleh tokoh tertua setelah dia meninggal mencari 2/3 hari terbalik itu hilang semua. Itu otomatis masyarakat Krama itu dia dikuburkan di Semebantas. Dia larinya ke penguburan suci. Dan itu berkibat bahwa semua orang-orang Trunyan dikuburkan di semua wayah, itu secara prediksi dia masuk surga. Dia ditempatkan di samping leluhur-leluhur beliau. Nah, Trunyan itu mengenal, seperti katakan beliau itu adalah dalam swargan. Nah, Trunyan itu sudah mengenal bahwa pura Prajapatinya itu namanya dalam swargan. Swarga itu kalah tempat-tempat orang yang berbudi luhur menurut keyakinan dan kepercayaan. Mungkin beliau nanti Pak Sabde bisa menambahkan hal itu yang sudah notabene sering berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Trunyan. Ya. Ya, baik. Jadi saya mungkin melengkapi tanggapi dulu yang pertama tentang barong beruntuk. Karena memang ini diyakini adalah simbol kesuburan kan begitu. Nah, kesuburan itu kan ada 2 konteks ya. Ada dalam konteks alam semesta dan konteks kita sebagai manusia. Dan itu terjadi dari 2 unsur yang kita sebut dengan purusa perdana gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya binary opposition ya. Ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan. Kalau kita subur sebagai manusia, kalau kita ingin melestarikan keturunan kan pasti laki dan perempuan harus bertemu gitu loh. Begitu juga alam semesta ya. Alam semesta ini kan ada unsur purusa dan perdananya. Ya, ada unsur akasanya di atas dan ada unsur pertiwinya yang tanahnya ini gitu.
Nah, ketika ini tidak bertemu, otomatis kesuburan tidak akan tercipta. Nah, ini kan filosofialnya begitu, ya enggak? Nah, sehingga ini kedua barong brutuk ini, ya simbol laki dan perempuan, Ratu Pancering Jagat dan Ratu Ayu Pinggit ini memang harus dipersatukan, ya kan? Ini secara filosofi sehingga masyarakat menjadi tersugesti dan juga kemudian ada sebuah keyakinan bahwa oh ya desa Trunyan akan dilanda oleh diberkahi oleh kesuburan. Begitu juga sebaliknya. Ya kan, jika ini tidak bertemu maka takutnya nanti akan ada kekeringan, gagal panen, ya, kemudian ada wabah penyakit, gering kan begitu. Termasuk juga teruna yang mementaskannya itu akan sulit jodoh atau sulit keturunan. Nah, ini sebenarnya semacam sebuah semacam sebuah peringatan bahwa kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin mementaskan ini memang harus totalitas, ya harus memang ditangkap, ya ritual itu harus diselesaikan seperti itu, ya. Nah, sehingga anugerah kesuburan bagi masyarakat Trunyan itu akan tercipta dan alam semesta tidak akan lengkap jika tidak ada unsur laki dan unsur perempuan, kan seperti itu. Nah, itu adalah konsep dasar tentang penciptaan alam semesta dan juga bagaimana kita proses siklus kehidupan sebagai manusia. Makanya tadi Bapak Mangku menjelaskan juga ada ayunan jandre yang seperti berputar seperti roda waktu, itu adalah bagaimana kalau kita ingin melestarikan sebuah siklus lahir, hidup, mati, kemudian ada kelahiran kembali, lahir, hidup, mati. Nah, ini dilambangkan oleh roda jandre ini. Ini terjadi akibat adanya dua pertemuan unsur laki dan perempuan, kan? Robinede istilahnya gitu. Jadi kalau laki dan perempuan tidak bertemu, kan tidak ada siklus kehidupan, kan tidak ada siklus kesuburan. Nah, itu yang bisa saya lengkapi tentang barong brutuk. Nah, tentang pekuburan lagi, ya memang perlakuan yang berbeda itu didapat dalam aspek ritualnya, ya kan. Ketika seseorang meninggal secara wajar, ya kan, wajar misalnya memang mati karena memang sudah tua waktunya, sudah karena faktor umur, itu memang pasti akan langsung dibawa ke Semawayah, kan begitu. Namun jika meninggalnya tidak wajar, yang terutama bisa kita lihat karena kecelakaan, begitu ya, entah itu karena dia jatuh dari pohon, kemudian dia kecelakaan tabrakan dan lain sebagainya. Nah, ini di Semebantas. Nah, itu dia dikubur gitu. Dan ritualnya agak sedikit beda begitu. Nah, kalau dari segi perlakuan di masyarakat saya kira tidak ada perbedaan karena bagaimanapun juga yang namanya meninggal itu kan juga sudah keputusan yang di atas kan begitu ya. Namun bagaimana cara meninggalnya ini yang kemudian menyebabkan sebuah ritual itu menjadi berbeda. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi untuk tanya jawab sesinya kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh penanya, yaitu Jessica, Dira, Gerald, dan juga Gracia atas pertanyaan yang luar biasa sangat menarik untuk kita bahas. Serta terima kasih juga kepada para narasumber dengan jawaban-jawaban yang luar biasa juga ya. Semoga seluruh hadirin mendapatkan informasi dan manfaat dari sesi tanya jawab kita yang kita laksanakan tadi ya. Jadi hadirin, Tur Desa Trunyan adalah perjalanan budaya unik yang menawarkan pemahaman mendalam tentang tradisi kuno dan gaya hidup masyarakat Bali Age. Ini adalah kesempatan untuk menjelajahi bagian Bali yang sebagian besar masih belum tersentuh oleh pengaruh modern, memberikan gambaran langka dan otentik tentang akar, sejarah, dan budaya pulau tersebut. Hadirin, rangkaian acara Exploring the Cultural Wonders of Trunyan Village kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH, Bapak Jero Mangku Iwayanter, SPDH, dan Bapak Jero Mangku Baskara, dan para hadirin yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Demikian acara seminar Exploring the Cultural Wonders of Trunyan Village hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC acara ini. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow, terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa kita hari ini. Dari menjelajahi destinasi wisata hingga meraih ilmu secara virtual. Kita telah mengalami petualangan yang luar biasa bersama dan jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom chat untuk sertifikat yang akan dikirimkan melalui email. Saat ini kita memasuki penghujung acara. Mari kita haturkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah memberikan wawasan luar biasa. Tak lupa juga kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan Ibu Kepala Program Studi S1 Bisnis Digital yang telah memberikan dukungan penuh. Dan tentu saja terima kasih tak terhingga kepada media partner dan sponsor yang telah turut serta dalam perjalanan kita hari ini. Bersama kita telah menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Iwayan Putra Aditya Espar Empar dan Ibu Niwayan Megasari Apriani SEMM, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk kesuksesan acara ini. Sebuah rangkaian acara Digitur yang penuh warna telah usai, dan harapan kami adalah bahwa acara ini telah memberikan hiburan dan dampak positif bagi kita semua. Dengan doa dan keharmonisan, saya mengucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Edelvio sebagai Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Digitur selanjutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sujana selaku Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Visi kami adalah sebagai lembaga pendidikan bidang pariwisata yang bertugas untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global, unggul dan mandiri. Kami memiliki beberapa program studi, antara lain adalah program studi bidang akademik yang terdiri dari S1 Pariwisata, S1 Bisnis Digital, dan S1 Kewirausahaan. Kami juga memiliki program studi diploma, yaitu Diploma 4 Manajemen Kepariwisataan, Diploma 4 Manajemen Perhotelan, dan Diploma 3 Perhotelan. Di samping itu, kita juga memiliki program pelatihan, antara lain Hospitality Training Center, Cruise Line Training Center, Maritime Training Center, Spa Training Center, dan yang terakhir kita buka adalah Engineering Training Center. Samping itu kita juga memiliki beberapa fasilitas seperti kita memiliki kitchen, 5 buah kitchen, 4 buah restoran, kita juga memiliki mock-up room untuk praktek mahasiswa, juga kita memiliki swimming pool. Ini khususnya untuk yang Maritime Training Center. Di samping fasilitas tersebut, kita juga memiliki dormitory yang jumlahnya adalah 110 kamar. Ini kita manfaatkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang antara lain adalah Trihita Karana Awards yang kita akan ikuti sejak beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah mendapatkan peringkat yang tertinggi yaitu Platinum. Kerjasama luar negeri juga kita lakukan dengan partner kita di luar negeri. Salah satunya yang kita lakukan adalah training dari mahasiswa di Amerika Serikat selama 1 tahun. Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena kita harapkan mahasiswa yang telah melaksanakan training di Amerika selama 1 tahun itu mereka sudah mampu berkiprah secara internasional. IPB International. Quality is our prime concern.